Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada ibu dosen dan teman-teman yang ada di kelas ini yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sampai saat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Muhammad Kafi Jarosidi, saya sendiri Alfian Nugroho, dan Dita Irananda akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Ilmu dengan Nilai Penerapan Ilmu dan Etika Ilmiah. Oke, langsung saja ke materinya. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Inggris artinya science dan dalam bahasa Latin artinya scientia, yang berarti mengkaji atau mengetahui. Ilmu pengetahuan tidak selaras menggunakan pengetahuan atau episteme. Ilmu pengetahuan berasal dari pengetahuan, akan tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Terdapat beberapa kondisi suatu pengetahuan mengkategorikan ilmu. Dari Insinyur Pujo Wijatno, ilmu pengetahuan memiliki beberapa kondisi. Yang pertama, berobjek, bahan objek sasaran atau bahan kajian. Objek formal yaitu sudut pandang pendekatan suatu ilmu terhadap objeknya. Yang kedua, bermetode, yaitu prosedur atau cara eksklusif suatu ilmu pada perjuangan mencari kebenaran. Yang ketiga, sistematis. Ilmu pengetahuan sering terdiri dari beberapa tidak yakin akan tetapi permanen. Sudah ada satu kesatuan. Ada korelasi keterkaitan antara bagian yang satu menggunakan bagian yang lain. Yang keempat, universal. Ilmu yang berlaku secara menyeluruh, tidak mencakup kawasan tertentu atau waktu eksklusif. Adapun ilmu pengetahuan yang memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, terbuka. Ilmu terbuka bagi kritik, sanggahan, atau revisi baru dalam suatu dialog ilmiah sebagai akibat menjadi dinamis. Yang kedua, milik awam. Ilmu bukan milik individu tertentu, termasuk ilmu teori atau aturan. Semua orang mampu menguji kebenarannya, menggunakannya, serta menyebarkannya. Yang ketiga, objektif. Kebenaran ilmu sifat objektif. Kebenaran suatu teori, kerangka berpikir, atau aksioma wajib didukung urutan yang berupa sekarang. 4. Cukup. Walaupun ilmu bersifat objektif, tetapi kebenaran yang didapatkan bersifat relatif atau tidak, termasuk kebenaran ilmu-ilmu alam. Terdapat kebenaran yang pasti, yang tidak terbantah, tidak ada kepastian, yang ada hanya tingkat kemungkinan yang tinggi. Nilai dalam ilmu pengetahuan. Terdapat dua sikap dasar, yaitu yang pertama, kecenderungan puritan elitis, yang dasar bahwa ilmu itu bebas nilai, bergerak sendiri atau otonom sesuai dengan aturan hukumnya. Tujuan ilmu pengetahuan artinya buat ilmu pengetahuan itu sendiri. Motif dasar ilmu pengetahuan adalah memenuhi rasa ingin mengerti, menggunakan tujuan untuk mencari kebenaran. Perilaku seperti ini dimotori oleh Aristoteles, yang lalu dilanjutkan oleh para ilmuwan-ilmuwan ilmu alam. Ilmu harus otonom, tidak boleh tunduk pada nilai-nilai di luar ilmu, seperti nilai kepercayaan, nilai moral, nilai sosial, dan kekuasaan. Jika ilmu tunduk di nilai-nilai pada di luar dirinya, maka tidak akan dihasilkan kebenaran objektif serta rasional. Yang kedua, kecenderungan pragmatis. Ilmu pengetahuan tidak hanya semata-mata untuk mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan wajib bermanfaat buat memecahkan masalah hidup pada manusia. Kebenaran ilmiah tidak hanya logis rasional, realitas, tetapi pula pragmatis. Kebenaran tidak ada adalah apabila tidak bermanfaat bagi manusia. 9 dasar-dasar asal sikap pragmatis ini adalah bahwa ilmu pengetahuan itu buat manusia. Beberapa sikap yang harus dimiliki oleh manusia. Yang pertama, sikap ilmiah, yaitu kejujuran serta kebenaran. Nilai kejujuran dan kebenaran ini adalah nilai intrinsik yang terdapat di dalam ilmu pengetahuan.
sebagai akibat wajib masuk integral pada pandangan hidup semua aktor ilmu pengetahuan pada forum cendekia. Yang kedua, tanggung jawab. Sikap ini mutlak dibutuhkan hal baik menggunakan kegiatan penelitian juga pada perangkat lunak ilmu serta pada aktivitas ilmiah cendekia. Yang ketiga, sikap setia. Seseorang ilmuwan harus setia pada profesi dan setia pada ilmu yang ia tekuni. Beliau harus siap berbagi kebenaran yang dipercaya walaupun terdapat risiko di dalamnya. Yang keempat, perilaku ingin tahu. Seorang intelektual atau cendekiawan memiliki rasa ingin mengerti atau keberanian yang bertenaga buat mencari jawaban terhadap suatu konflik yang terdapat di sekelilingnya. Mencari jawaban tersebut secara tuntas, menyeluruh, dan mengeluarkan gagasan pada bentuk ilmiah menjadi bukti akibat kerja mereka pada global serta orang awam. Yang kelima, sikap kritis. Bagi seorang cendekiawan, perilaku kritis serta budaya bertanya dikembangkan buat memastikan bahwa kebenaran sejati mampu ditemukan. Yang keenam, sikap mandiri. Kebenaran ilmu pengetahuan ini sendiri di hakikatnya merupakan sesuatu yang objektif, tidak ditentukan bernyanyi imajinasi serta kepentingan orang eksklusif. Yang ketujuh, sikap terbuka. Meskipun seseorang cendekiawan berdikari, tapi hati serta pikirannya terbuka, baik terhadap pendapat yang tidak selaras, juga pikiran-pikiran baru yang dikemukakan oleh orang lain. Yang kedelapan, perilaku menghargai karya dan pendapat orang lain. Seorang cendekiawan layanan berdialog secara kontinu dengan koleganya serta warga, lebih kurang dalam keterlibatan yang mengintensifkan dan sensitif. Yang kesembilan, perilaku menjangkau. Cendekiawan merupakan pemikir-pemikir yang memiliki kemampuan penganalisisan terhadap masalah tertentu atau yang potensi di bidang. Kedua, relasi ilmu dan nilai dalam perspektif filsafat. Van Melsen membagikan relasi ilmu dan nilai ini dengan menyatakan bahwa ilmu yang dikembangkan pada mulanya sebagai teori, yaitu buat mendalami pengertian diri manusia dan alam sekitarnya. Kepentingan manusia tidak dapat disisihkan dari kancah ilmu, sebagaimana ditenggarai Habermas bahwa pemahaman atas realitas berdasarkan atas 3 kategori pengetahuan yang mungkin, yakni pertama, informasi yang memperluas kekuasaan kita atas kontrol teknik. Kedua, info yang memungkinkan orientasi tindakan dalam tradisi umum. Dan yang terakhir, analisis yang sama kesadaran kita berasal dari kekuasaan. Yang ketiga, etika atau filsafat moral. Etika adalah cabang asal filsafat yang mengungkapkan wacana nilai baik jelek. Etika dianggap juga filsafat moral. Etika menyampaikan wacana pertimbangan-pertimbangan tanggal tindakan-tindakan baik jelek, susila tidak susila pada hubungan antar manusia. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti tabiat, kesusilaan atau norma. Sedangkan moral berasal dari kata adat istiadat yang berarti cara hidup atau tata cara. Secara umum, etika diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Pertama, etika deskriptif yang menekankan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, menyampaikan masalah baik jelek tindakan manusia yang hidup bersama. Yang kedua, etika normatif, kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai suatu kabar, tidak perlu mengajukan alasan-alasan terhadap ajaran itu, namun relatif merenungkan mengapa hal itu menjadi suatu keharusan. Etika normatif terbagi menjadi 2. Etika umum yang mengungkapkan tentang baik secara umum, dan etika khusus yang menyampaikan pertimbangan baik jelek pada bidang tertentu. Di samping itu, ada istilah lain selain moral, yaitu budaya. Adat berarti mengukur, garis pengarah, aturan, pertimbangan-pertimbangan. Budaya terdapat beberapa macam.
tata cara sopan santun, tata cara hukum, adat kesusilaan atau moral, dan yang terakhir adalah adat kepercayaan. Kata etika serta moral mempunyai arti yang sama, buat merujuk dievaluasi baik buruk dengan alasan rasional. Dari pakar hayati Inggris Charles Robert Darwin yang juga senada menggunakan Aristoteles bahwa ada perkembangan asal tingkat taraf kehidupan, yaitu benda mati, tumbuh, tanaman, binatang, manusia. Pertama, benda mati, yaitu tidak hayati atau berkembang, hanya mengalami perubahan karena proses eksklusif atau eksternal. Kedua, tumbuh-tumbuhan, yaitu benda mati dan hidup atau berkembang. Ketiga, hewan, benda mati dan hidup atau berkembang dan memiliki hawa nafsu. Yang keempat, manusia, benda mati, hidup atau berkembang, memiliki hawa nafsu, dan memiliki akal. Materi selanjutnya mengenai penerapan ilmu dan etika ilmiah di dalam masyarakat. Nilai serta norma yang harus berada di etika keilmuan adalah nilai serta norma moral. Pagar utama pada nilai moral yang baik menggunakan tanggung jawab seseorang. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang akan menjadi penentu apakah dia telah menjadi ilmuwan yang baik atau belum. Penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh para ilmuwan apakah berupa teknologi atau teori-teori emansipasi warga. Jadi, karena itu tanggung jawab lain baik dengan teknologi yang ada dalam masyarakat menciptakan hal yang positif. Wajib bersifat objektif, terbuka menerima kritik, mendapatkan pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan berani mengakui kesalahan. Pengetahuan yang seperti sudah ada kekuatan yang akan memberikan keberanian. Hal yang wajib dilakukan di warga yang sedang membangun, seorang ilmuwan harus menjadi seorang pendidik dengan menyampaikan contoh yang baik. Dalam konteks seperti ini, seorang ilmuwan yang menemukan suatu teknologi dihadapkan pada kepentingan-kepentingan langsung bersifat komersial atau kepentingan masyarakat yang memiliki fungsi sosial. Perkara etika keilmuan akan membawa pada masalah yang bebas nilai. Oke, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan berasal dari pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Ilmu pengetahuan juga memiliki beberapa kondisi pengetahuan yang berkategorikan oleh ilmu. Tidak hanya itu, ilmu pengetahuan memiliki beberapa sifat, sikap dasar, dan juga beberapa sikap yang harus dimiliki oleh manusia. Kemudian etika. Etika adalah cabang asal filsafat yang mengungkapkan wacana nilai baik jelek. Secara umum, etika diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika normatif terbagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Dan juga ilmu pengetahuan dapat diterapkan di masyarakat dengan penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh para ilmuwan, apakah berupa teknologi ataupun teori-teori emansipasi warga. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan baik dari tutur kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.